Ya, teman-teman, ini lanjutan dari materi kita semalam. Ya, semalam kita sudah membahas tentang apa namanya mindset digital marketing dan ternak web. Berikutnya kita langsung men-SWOT daripada ternak website tersebut. Ya, analisa SWOT yang terdiri dari strength, ya, weakness, opportunity, dan threat. Strength itu ya kekuatannya, kelemahan, peluang, dan ancamannya, merupakan teknik perencanaan strategi yang digunakan pelaku bisnis dalam menyusun strategi, mengatasi tantangan hingga menemukan peluang baru dalam mengembangkan usaha. Ini ya artinya teman-teman ya. Jadi ketika kita ingin menentukan sebuah bisnis kita itu harus kita SWOT dulu ya. Kita SWOT dulu produknya, kita SWOT dulu diri kita SWOT dulu timnya ya, sehingga itu bisa menjadi tolak ukur ini bisnis ini bisa dijalankan atau tidak, seperti itu ya teman-teman. Kebetulan slide-nya ketinggalan, saya catatan notepad saya masih ada analisa SWOT daripada ternak web. Saya share ke notepad-nya. Nah ini ya teman-teman. Strength ya. Strength dari strength ini ya kami yang menyediakan daripada WSP-nya untuk website yang akan teman-teman ternak itu ya, itu kita sudah berpengalaman 17 tahunan ya. Lalu memiliki data produk yang gurih seluruh Indonesia. Nah, jadi kita bisa milih nih ya, produk apa, jasa apa yang akan kita ternak, sehingga ketika kita ternak kita udah besar itu menjualnya nggak repot ya teman-teman ya, nggak repot, nggak susah karena targetnya udah jelas menunggu kita. Nah ini kelebihan daripada ternak web yang sedang kita bangun ini, kekuatannya dari situ ya. Engine WSP SEO friendly, sangat mudah digunakan ya. Zoom selama 26 kali dalam 1 tahun. Jadi teman-teman yang beternak web ya, baik mereka yang ikut mengorder ternaknya teman-teman atau menyewa ternaknya teman-teman, itu tetap kita kasih ya edukasi dari tim kita, dari tim pusat seperti itu ya. Lalu konsultasi gratis ya teman-teman. Mereka yang menyewa daripada ternaknya teman-teman bisa konsultasi gratis ya, kita siapkan timnya. Banyak tool ya, banyak tool untuk mengoptimasi agar ternaknya cepat berkembang ya. Materi mengikuti update tren, harga menyesuaikan. Jadi misalkan ternaknya teman-teman itu udah jadi nih 1 bulan atau 2 bulan ya kan, lalu setelah itu disewakan. Nah ternyata si penyewa ini mereka nggak sanggup untuk bayar 1.500.000 misalkan dalam 1 tahun itu. Nah teman-teman bisa sebenarnya ya berapa dia sanggup, misalkan 700.000 dia sanggup, ya udah bayar 700.000 dulu, nanti setelah dia mendapatkan hasil nanti mereka biasa bayar lagi. Yang penting masih profit ya teman-teman ya. Karena dengan adanya konten di website website kita, dengan adanya pemilik, itu website kita akan lebih baik lah dari sisi trafficnya ya. Kenapa? Karena di samping dari pecuannya juga udah banyak, yang penyewa itu juga pasti akan beberapa kali berkunjung ke website yang sedang dia sewa. Itu menambah traffic juga ya. Modal usaha murah banget. Kita mau beternak berapa ya? Misalkan teman-teman ya, kita mau beternak hanya 1 gitu ya, hanya 1 itu bisa ya. Teman-teman order 1 WSP, lalu teman-teman optimasi sesuai dengan produk-produk yang sudah kita ada pilihan produk 100 lebih ya, teman-teman bisa. Lalu dapat dikembangkan dengan mudah. Ini scale up-nya itu cepat banget. Kita mau bikin 1, mau bikin 2, mah tinggal order aja gitu kan ya. Target marketnya juga sudah jelas ya. Semua pengusaha baik online maupun offline ya. Cepat terindeks ya, cepat pecuan, platform mandiri ya, menyebar ke ribuan web. Nah bayangin teman-teman ya, teman-teman dibantu ya, ketika teman-teman beternak
Ya, berternak itu teman-teman nanti langsung disupport oleh 1000 domain yang berbeda. Jadi bisa posting di situ, dan kasih backlink ke website tersebut sehingga websitenya itu yang diternak itu bisa semakin kuat karena backlinknya banyak gitu ya. Mentor bisnisnya ada ya, materi optimasi mudah dipahami ya. Lalu materi teknik skill dan bisnis skill. Jadi bukan hanya teknik saja ya, bukan hanya teknik saja yang kita share, nanti ada bisnis skillnya juga ya. Target market jelas ya, target market jelas. Kenapa ya? Tadi seperti saya sebutkan, ketika kita punya ternak sebuah website, misalkan websitenya itu apa namanya jasa cleaning service gitu ya, kita searching aja di Google jasa cleaning service. Nah, semua yang ada di Google itu bisa kita tawarin ya, dengan apa ya, dengan memberi penawarannya bukan hanya kamu mau beli website saya nggak, sudah pesan, bukan seperti itu ya. Kita siapkan laporannya, kita siapkan statistiknya, kita siapkan statistik sama ini, terus kita siapkan apa namanya penawaran-penawaran bahwa ini sedang kita tawarkan kepada si A, si B, si C yang sesama kompetitornya mereka, sehingga ketika mereka melihat daripada diambil sama si A, mendingan gue yang nyewa lah gitu ya. Jadi target marketnya jelas banget ya, mudah dijual tadi ya, didukung dengan web booking peternak web. Jadi kita ada nama website peternakWeb.com, itu juga kita open mereka yang mau booking dulu. Saya booking dulu dong websitenya, produk saya ini misalkan apa namanya jasa hot mix gitu kan, jasa hot mix pengaspalan. Oke, kita bikinin setelah jadi ya, tapi dia DP dulu, setelah jadi baru mereka bayar ya. Ini strengthnya banyak sekali ya, strengthnya banyak sekali. Nah, weakness-nya server menyesuaikan ya. Jadi server menyesuaikan itu seperti ini ya teman-teman, ketika ternak teman-teman satu ya hanya satu aja gitu. Tapi ketika ternak teman-teman itu ada 1000, ada 2000, itu servernya menyesuaikan gitu ya teman-teman. Seperti itu ya. Lalu tidak memiliki data akurat ya. Tidak memiliki data akurat itu maksudnya seperti ini ya. Apa namanya ya? Walaupun tadi saya sebutkan bahwa di Google itu semua ya, di Google itu semua adalah target market kita. Tapi kan kita belum tahu kebutuhannya, walaupun secara asumsi kita bahwa mereka butuh gitu kan. Tapi tetap ini kita jadikan sebuah kelemahan kita, agar kita jangan gelap mata juga. Wah, ini gue bikin aja ya. Itu harus ada sebuah sesuatu yang kita lakukan. Nah, ini adalah dengan peternakan web.com dan diiklankan agar para pembisnis booking dan memberikan data akurat. Jadi gini ya, peternakan web.com ini kita iklankan, kalian ada yang mau booking nggak? Ini dibikinin dulu websitenya, nanti setelah websitenya dibikinin itu baru kalian bayar. Nah, peternak mulai berternak di situ ya. Jadi dapat nih, ketika ternaknya udah jadi, websitenya udah jadi, pembelinya udah ada, mereka yang booking itu data akurat gitu kan. Jadi nggak nawar-nawarin lagi secara canvassing gitu ya teman-teman. Belum memiliki video profesional untuk menjual ya, user sharing dan video profesional. Nah, ini sedang kita lengkapi juga ya, untuk agar teman-teman bisa menjadi tool teman-teman untuk apa namanya, untuk mencari calon penyewa dengan video-video yang kita buat ya. Belum memiliki aplikasi kememberan yang berinteraksi sesama peternak. Nah, insya Allah di 2022 ini sudah masuk program kita ya. Nanti kita ada sebuah aplikasi yang di situ kita bisa lihat ya, kita bisa lihat siapa saja peternaknya, apa saja website yang diternaknya. Jadi nanti bisa saling membantu menjualkan, misalkan di seluruh Indonesia ya, teman-teman peternak itu sudah berternak misalkan sekitar 10.000 website. Nah, itu teman-teman peternak sendiri boleh ngejualin membantu untuk memasarkan peternakan dari website dari yang teman-teman sesama member peternak untuk ini ya, untuk memasarkannya. Nah, ini bisa ya, insya Allah 2022 akan kita buat ya. Kelemahannya seperti itu ya. Jadi setiap kelemahan kita selalu berpikir ada solusinya. Jadwal pelatihan yang berubah-ubah ya kan, solusinya kurikulum wajib dan materi
tambahan sesuai permasalahan peternak dan pasti akan merubah jadwal seperti itu ya teman-teman. Nah, ini weakness-nya. Kalau kita lihat teman-teman peluangnya apa? Peluangnya itu kita lihat meningkatnya pengguna internet di Indonesia. Dengan meningkatnya pengguna internet di Indonesia, ya kebutuhan si masyarakat itu semakin tinggi. Lalu dengan kebutuhan semakin tinggi ya, kesadaran para pembisnis offline ya untuk menambah channel distribusi melalui digital. Yang offline apalagi semenjak pandemi kemarin itu ya. Wah, itu benar-benar mereka pada go digital semua ya. Yang digital semakin digital, yang offline ke arah digital. Seperti itu ya. Banyaknya karyawan yang di PHK. Karyawan yang di PHK ini kadang mereka bingung ya. Saya harus ngapain ya kan? Sebenarnya mereka bisa bermain digital marketing. Mereka bisa menjualkan produk-produk ternaknya teman-teman. Ya mereka juga bisa menjadi sebagai menyewa hasil ternak teman-teman ya. Nah dengan menyewa itu ya mungkin mereka udah langsung mendapatkan lead ya kan dan lain-lain ya, sehingga mereka berpenghasilan yang habis di PHK ini. Para pensiun yang mulai berpikir bisnis ya teman-teman. Nah, ini yang pensiun mulai berpikir bisnis, kita bisa arahkan untuk sewa, untuk menyewa ternak kita. Ini kamu mau bisnis apa? Ya, oh saya mau bisnis properti. Ya udah, saya udah punya website, saya ternak udah 3 bulan nih website properti. Ya kan, ini 3 juta. Biasa kan orang yang pensiun duitnya banyak gitu ya, biar daripada mereka selama ini sering boncos ya, sering boncos teman-teman ikut bisnis-bisnis investasi abal-abal, investasi bodong yang ngeluarin duit ratusan juta tapi nggak ada hasilnya. Mendingan yang real seperti ini ya. Oke, lalu mahalnya budget iklan dan bidding iklan semakin tinggi ya kan. Nah, ini peluang bagi para peternak ya, karena di Google, di Facebook ya, itu semakin tingginya mahal budget iklan dan tinggi biddingnya, sehingga mereka was-was juga, 1 hari profit, 1 hari boncos, 1 hari profit, 1 hari boncos. Nah, mereka harus membangun sesuatu yang organik ya. Ini peluang bagi para peternak ya. Rule iklan sosmed yang semakin ribet membuat para advertiser stres dan memikirkan alternatif organik. Nah, ini yang hampir semua yang bermain ads itu memikirkan alternatif, bukan meninggalkan ya teman-teman, memikirkan alternatif agar paralel antara ads-nya sama organiknya gitu. Nah, ini peluang untuk para peternak ya. Semakin banyak produk baru yang membranding secara masif ya. Ketika ada produk baru di branding secara masif, ya peternak bisa saja ikutan berternak untuk produk baru tersebut gitu ya. Oke, berikutnya adalah kesadaran terhadap pentingnya website sebagai identitas digital yang mandiri ya. Kalau di luar sana ketika mereka ingin bermain, ingin membuka usaha, yang pertama-tama yang harus mereka siapkan adalah mereka harus punya website dulu. Setelah mereka punya website, mereka bebas mau main apa aja. Beda sama kita ya kan. Terkadang mereka mau main online, tapi yang mereka siapkan dulu adalah marketplace-nya, yang mereka siapkan dulu adalah IG-nya dan lain-lain. Harusnya itu website dulu ya, karena website ini adalah identitas mandiri, identitas pribadi dan tidak numpang di tempat orang ya, kayak marketplace apa dan lain-lain itu numpang di tempat orang. Ketika mereka berubah algoritma atau ya ketika mereka melakukan sesuatu perubahan, itu sangat berpengaruh ke kita. Sebagai contoh kayak toko bagus dibeli, hilanglah toko-toko mereka itu ya teman-teman. Walaupun ada yang di direct tapi tetap aja sangat mempengaruhi. Nah, website ini adalah identitas bisnis kita ya. Jadi ini semakin sadar yang seperti itu ya, akhirnya banyak orang yang mulai membutuhkan website ya. Kembali lagi ke zaman dulu ya. Semakin menjamurnya komunitas UMKM, paguyuban, usaha kelompok, dan amunisi caleg dan lain-lain gitu ya teman-teman. Jadi UMKM itu kan sebenarnya mereka butuh sesuatu yang bisa mendongkrak usaha mereka. Nah teman-teman ambil ini sebagai peluang ya.
rekrut sekitar misalkan 20 UMKM, teman-teman bisa optimasi untuk satu website. Ya kalau satu UMKM itu bayar iuran ke teman-teman itu ya 1 juta setahun gitu, atau 200.000 deh setahun ya kan. Kalau ada 20 udah dapat 4 juta. Teman-teman mainin websitenya itu hanya modal berapa, di bawah 500.000 ya, bisa seperti itu. Amunisi caleg sekarang ini kan mereka harus caleg itu kan harus memberi bukti ya teman-teman. Nah teman-teman bisa samperin si caleg ini ya kan, Pak caleg gitu kan, kamu kan 2024 mau nyalek nih, mendingan sekarang kamu kasih gratis nih ya, kamu kasih gratis 100 website untuk para peternak, atau kamu kasih gratis satu portal untuk satu kota ya. Jadi semua UMKM dimasukin dalam satu portal, dalam satu website, dan itu teman-teman bantu optimasi yang bayarin calegnya. Nah, ketika pemilihan atau sebelum pemilihan, insya Allah ya para portal yang kumpulan dari UMKM yang ada di dalam website kita itu bisa menghasilkan. Ketika mereka menghasilkan, tentunya mereka akan berterima kasih kepada caleg tersebut ya. Tapi jangan caleg yang kiri ya, pilih caleg yang kanan ya, yang sesuai dengan ini kita ya. Lalu peraturan pemerintah yang mulai mengarah ke digital ya. Pemerintah juga sekarang saat ini ya sudah mengarah ke menganjurkan semua pembisnis itu mengarah ke digital. Nah, ini peluang-peluang yang bisa kita ambil ya. Kita ambil dengan apa ya? Ya dengan masif lah ya teman-teman ya, karena ini risikonya sangat kecil sekali kalau kita berternak web. Kalau berternak kambing risikonya bisa mati, kalau berternak web itu ya hampir nggak ada risiko, yang penting kita konsisten ya mengoptimasinya. Kalau tahun depan itu misalkan perpanjang ya perpanjang, toh tidak mahal ya, apalagi sudah ada yang nyewa seperti itu ya. Lalu ancamannya apa ya? Ancamannya semakin menjamur marketplace ya, semakin menjamur marketplace, ada Shopee, Lazada dan marketplace yang lain. Bisa nggak sih kita bersaing sama mereka? Bisa ya. Membuat portal per kategori ya, per kategori produk dan per wilayah serta mainkan keyword-keyword dan bisnis yang belum banyak dimainkan di marketplace. Nah, ini solusi ya, solusi sehingga jadi kalau ketika kita mau berhadapan-hadapan sama raksasa ini, kita jangan jangan sudah pasti kalah kita kalau berhadapan-hadapan. Cari yang mereka belum mainkan, itu kita mainkan ya teman-teman ya. Nanti dengan sendirinya kita akan bisa mengimbangi mereka kok, akan bisa berdampingan dengan mereka. Seperti itu ya, tapi harus tetap dibangun ya. Nah, ini ancamannya, solusinya apa? Platform baru bermunculan ya, website ya. Platform baru bermunculan, karena banyak bermunculan platform baru. Nah, kita ada tadi ya, WSP ini kita memberi solusi adalah bisa disebar di 1.000 website dengan domain yang berbeda. Jadi peluang kita akan tetap ada karena kan banyak banget produk kita atau konten kita yang tersebar ya. Banyak web-web gratis ya, solusinya tetap ya kelompok DU 1.000 website kan ini ya. Nah, ini ancaman-ancaman yang bisa membuat website kita kurang laku, tapi solusinya sudah ada di sini ya. Perubahan perilaku konsumen ya. Nah, kalau dengan perubahan perilaku konsumen, solusinya adalah layanan dan bukti. Jadi kita nggak ngomong doang ya teman-teman ya, kita kasih layanan, kita kasih bukti ya. Konsumen itu akan tetap ya kita. Lalu perubahan pergeseran market ya, solusinya adalah memberi bukti. Kira-kira seperti itu yang untuk SWOT-nya ya. Oke. Selanjutnya saya lanjut share ke BMC ya. Action plan nanti saya lanjut ke BMC. Nah, ya, BMC Business Model Canvas ya. Apa sih bisnis model Canvas itu ya? Bisnis model Canvas adalah strategi manajemen yang disusun untuk menjabarkan ide dan konsep sebuah bisnis dalam bentuk visual ya. Sederhananya, pengertian bisnis model Canvas adalah kerangka manajemen untuk memudahkan dalam melihat gambaran ide bisnis yang
realisasinya secara cepat. Ya, dibanding dengan bisnis plan yang berpuluh-puluh halaman, bisnis model kanvas lebih ringkas karena disusun ke dalam satu halaman saja. Maka itu kerangka bisnis ini paling populer dan di kalangan bisnis startup ya teman-teman. Jadi teman-teman ya, bisnis model kanvas ini yang menentukan layak atau tidak bisnis ini dijalankan ya. Kita bisa melihat hanya dalam satu layar saja. Nah, ini modelnya ya. Ada value proposition ya, ada customer segment, ada channel distribusi, ada customer relation ya, revenue stream, oke, key result, key activity, key funnel, dan cost structure. Nah, ini nanti diisi ya teman-teman ya. Segmennya apa, value propositionnya apa, channelnya apa, ya kan. Ini jika teman-teman tidak bisa membuat ini, ya berarti teman-teman nggak mengenal bisnis teman-teman sendiri. Ya kan, tapi kalau teman-teman mengenal ini, mau teman-teman mau main Google, mau main Facebook, mau main apapun ya, dalam berbisnis teman-teman bisa ya. Mau nyari angle untuk Facebook, apa yang mau dinaikin di sini juga ada, segmennya juga jelas kepada siapa produk ini dijual ya teman-teman. Berapa duitnya dari mana di revenue stream ini, lalu biaya-biayanya berapa, aktivitasnya apa saja, resource-nya apa saja, terus partnernya siapa saja, keunggulannya apa saja. Nah, di bisnis model kanvas ini harus diisi semua ya. Nah, ini saya kasih lihat bisnis model kanvasnya apa namanya, Ternak Web ya. Sudah saya bacakan tadi. Nah, bisnis model kanvas peternak website ya. Customer segmentnya siapa? Ini kita mau jual ke siapa nih produk? Yang butuh produk kita ini siapa sih sebenarnya ya? Yang butuh produk kita ini siapa? Itu pengusaha offline. Banyak nggak di sekeliling teman-teman pengusaha offline? Di kampung-kampung aja banyak pengusaha offline ya kan? Itu teman-teman bisa temukan di sekitar teman-teman pengusaha offline. Lalu pengusaha online, apalagi online ya, di semua media yang teman-teman buka, di Facebook, di Google ya, di TikTok, di apa itu kelihatan semua pedagang ada di situ ya. Lalu korban PHK ya, karyawan yang siap pensiun ya, komunitas, caleg, pengusaha banyak utang. Pengusaha banyak utang ini juga bisa kita bantu dengan ternak web, atau dia menjadi peternak ya, dia bisa menjadi peternak. Lalu pengangguran yang mau belajar ya, pengiklan Google Ads. Loh, kok pengiklan Google Ads juga menjadi segmen kita? Iya ya, teman-teman ya, biasa dia pasang Google Ads itu budgetnya kadang ada yang terlalu tinggi, ada yang sudah iklan boncos gitu kan. Nah, pengiklan ini mereka kan punya duit ya teman-teman ya, beriklan aja berani gitu kan. Nah, makanya ini kita tawarkan yang website hasil ternak kita sewakan agar untuk mereka menyewa ya. Jadi ketika orang searching produk, iklan mereka muncul halaman 1 paling atas gitu kan, tapi website yang mereka sewa muncul juga di halaman pertama. Nah, ini kan menjadi nilai plus ya, menambah apa namanya, sumber traffic untuk si pengiklan ini. Jadi ketika dia boncos di ad, di organiknya masih ada ya. Pemain GMB juga ya, Google My Business, dan semua jenis produk dan jasa yang dicari di mesin pencari itu adalah segmen kita. Jadi jelas banget ya cara nyari yang butuh terhadap produk kita itu banyak banget ya. Ini semua segmennya. Ketika segmen udah kita ketahui, lalu kita sampaikan apa sih kelebihan-kelebihan kita ya kepada mereka segmen kita ini. Nah, kalau teman-teman misalkan main Google Ads, main Facebook Ads, ngiklan atau sering sebar-sebar link di WA, posting-posting di Facebook, ini teman-teman harus punya value proposition. Jadi ngobrolnya enak. Ya, mau ngomongin tentang fitur SEO lengkap bisa, mau ngomongin tentang dilengkapi statistik, edukasi 24 jam ya. Jadi ini kelebihan-kelebihannya ya, nilai tambahnya ya, value proposition gitu ya. Google friendly, SEO friendly, cepat page one, dominasi dengan 1000 website ya. Lalu fitur random ini untuk SEO ya, fitur konversi atas konten gitu ya, untuk fitur konveksi ini untuk membuat landing page ya, speed cepat, auto update ya teman-teman. Lalu backlink dengan 1000 website ya, fitur kartu nama digital, harga murah, dimentori, konsultasi bisnis, banyak tool pendukung. Jadi hampir semua yang ada di Strength itu masuk ke sini teman-teman ya.
Nah, ini yang bisa teman-teman angkat menjadi konten copywriting atau penawaran-penawaran yang ada di iklan teman-teman atau di website teman-teman ya. Kira-kira seperti itu. Nah, setelah value proposition, ini di mana kita bisa ditemukan ya. Kita bisa ditemukan oleh mereka tuh di semua media. Ya, kita punya IG, kita bikin ya. IG booking website gitu kan. Ada IG, ada iklan Facebook, ada TikTok, ada YouTube, ada website, ada Google, ada Zoom seperti sekarang ini ya. Ada grup WA, ada grup Telegram, sosmed, kena web ya. Insya Allah kita akan bikin sosmed khusus kena web ya teman-teman ya. Doain di 2022 masuk di program kami juga, ya kan. Dan lain-lain ya, mengikuti perkembangan teknologi dan sesuai dengan market. Ini distribution channel ya. Distribution channel itu istilahnya kita bisa ditemukan di mana sih kalau offline itu. Oh ya, saya punya toko di Bekasi Utara, di Bekasi Timur, Bekasi Selatan, Bekasi Barat. Nah, itu maksudnya distribusi channel ya. Nah, revenue stream. Distribusi channel, satu lagi mana? Ada yang lewat ya. Setelah distribusi channel ini ada namanya customer relation. Ya kan, customer relation kebetulan kelewat juga slide-nya. Nah, customer relation ini teman-teman ya, kita menggunakan apa dan menggunakan apa untuk berkomunikasi dengan calon customer kita atau yang telah menjadi customer kita sebelum dan sesudahnya. Ya kan, sebelumnya kita edukasi, lalu setelah itu kita jualan, nanti setelah mereka order, nah kita ada perawatan, ada sapa menyapa dengan customer tersebut, ada edukasi yang kita berikan ya. Harus saya mute dulu ya. Oke. Ya, di sini jelas ya teman-teman ya distribution channelnya. Jadi teman-teman, customer relation yang tadi ya. Teman-teman harus membuat ini, harus memahami ini ya. Kalau nggak memahami ini ya, teman-teman akan kesulitan nanti ketika ingin membuat konten, membuat copywriting, membuat iklan karena nggak ada patokannya ya. Oke, revenue stream, duitnya dari mana sih ya? Uangnya itu dari mana ya? Ya, revenue streamnya itu dari sewa web ya. Teman-teman udah bikin website ya, teman-teman pernah ya. Lalu setelah itu disewakan. Ya, lalu dari mana lagi? Kalau kita punya usaha pribadi ya, nah usaha pribadi ya kita kena untuk website untuk bisnis pribadi kita, duitnya bisa dari situ ya. Repeat order, mereka yang udah puas ya mereka akan beli lagi ya. Sewa page per kategori. Nah, kalau teman-teman berternak web ya kan, dalam satu website itu teman-teman bikin misalkan 20 kategori ya. 20 kategori. Nah, setiap kategori itu teman-teman optimasi. Nanti per kategori teman-teman bisa sewakan. Bisa sewakan misalkan per kategori itu setahunnya 200.000, ada 20 kategori gitu kan. Berarti ada 4 juta ya, yang modalnya teman-teman di bawah 500.000 karena disewakan per kategori bisa teman-teman dapat profit sekian ya. Sewa DU dan sewa mak. Oh ini nggak ada ini sewa DU dan sewa makstur. Oke, kita lanjut ya. Key resource ya. Untuk mendukungnya apa aja sih ya? Yang pasti teman-teman punya laptop ya, punya SDM, bisa teman-teman hire SDM ya, bayar gaji karyawan atau teman-teman sendiri yang melakukannya ya. Nah, kalau mau punya SDM ya ke minimal 1, misalkan punya SDM 1, teman-teman bisa berternak 1 bulan itu 15 website ya. Nah, panennya itu setelah bulan ketiga ya, bisa saja 15 website itu bisa menjadi teman-teman jual 1 juta per website gitu kan. Karena SDM ini kan kita kasih job desk ya. Target dia adalah dalam 2 bulan naikin ini website ya. Ketika udah naik kita bisa jual ya. 1 juta jadi 15 juta atau dijual 750 juga kita masih profit ya. Teman-teman ya. Lalu sewa kantor kalau pengen ada kantor, kalau enggak ya di rumah aja gitu ya. Web, FB, grup WA, grup FB, grup tele dan lain-lain, ini key resource-nya ya. Nah, key partner ya.
Key partner itu merupakan satu titik terang perjuangan. Nah, ini key partnernya para peternak web ini apa namanya peternakWeb.com saja dan para mentor ya teman-teman ya. Nah, cost structure ya. Cost structure, sebentar, ada yang lewat juga. Oh iya, lewat key activity ya. Cost structure itu biaya-biaya yang dikeluarkan, biaya web, ya, biaya maksul. Kalau biaya web ini per website, kalau maksul mas tahun ya teman-teman. Biaya DU mas tahun ya, gaji karyawan setiap bulan, iklan DU kalau ada, ya iuran WP kuota ya kalau pakai, dan seluruh pengeluaran lainnya. Nah ini nanti akan kita coba bikin hitung-hitungannya ya. Nah, setelah BMC kita buat ya, tadi udah jadi di BMC kita, apa sih yang harus kita lakukan ya? Nah, membuat bisnis plan. Tapi sebelum kita membuat bisnis plan ya, kita harus bisa membedakan antara bisnis model kanvas sama bisnis plan ya. Nah, saya ulang lagi ya. BMC adalah gambaran perusahaan secara keseluruhan dalam satu layar, berfungsi untuk memvalidasi bisnis ya, apakah work atau tidak untuk dijalankan. Jadi kita SWOT dulu, kita bikin BMC-nya, baru kita menjalankan bisnis itu. Jangan ikut-ikutan teman-teman ya. Apakah Anda ini peluang bisnis yang sangat besar sekali, profitnya sekian, berarti kita nggak SWOT dulu. Kita nggak SWOT dulu, kita nggak bikin BMC-nya dulu. Bisa jadi memang itu bisnis sangat luar biasa dan punya peluang, tapi nggak cocok sama kita gitu, sehingga hasilnya bisa nihil lagi. Nah, jadi benar-benar harus teman-teman buat dulu SWOT dan BMC-nya, sehingga oh ya saya putuskan saya akan memulai bisnis ini. Karena di dalam BMC juga ada aktivitas yang dilakukan, segmen yang jelas, terus kelebihan-kelebihan yang kita tawarkan. Kita bisa tahu dapat duitnya dari mana aja, nggak sekedar gimana cara jualannya aja gitu ya, nggak sekedar hanya gimana cara iklan Facebook aja, nggak sekedar itu ya teman-teman. Oke ya, setelah membuat BMC yang harus dikerjakan adalah bisnis plan seperti saya jelaskan tadi ya. BNC dan BP dua hal yang berbeda ya. Nah, BMP hal-hal detail dari BMC ya. Jadi bisnis plan ini adalah hal detail dari BMC. Kalau kita ngomongin segmen itu lebih detailnya itu di BMC gitu kan. Ketika kita berbicara tentang value-nya, detailnya itu ya detailnya itu ada di bisnis plan ya. Seperti step-step marketing yang akan dijalankan, produksi, proyeksi cash flow, SDM, dan lain-lainnya ya. Ini harus didetailkan di bisnis plan ya, teman-teman. Bentuknya ya, kalau bisnis plan berbentuk buku detail, BMC hanya satu tampilan layar tadi ya. Tujuannya apa ya? Tujuannya bisnis plan itu untuk bahan mendapatkan investor dan mendetailkan langkah-langkah eksekusi. Jadi kalau kita mau cari investor ya bisnis plan kita kasih investor. Jelas, oh ini bagus nih ya. Di bisnis plan itu juga ada proyeksi ini juga ya, cash flow, finance-nya juga ada, detail-detail pengerjaan yang secara keseluruhan itu ada. Sehingga membuat investor, wah ini keren gitu kan, gue invest lah gitu. Lalu mendetailkan langkah-langkah eksekusi ya. Jadi kita detailkan langkah-langkah eksekusinya. Misalkan dari marketing, yang pertama kamu harus melakukan apa? Yang pertama kamu harus menyiapkan budget untuk iklan Facebook Ad. Yang kedua, paralel dengan kamu melakukan canvassing ya terhadap customer yang sudah pernah order gitu ya. Nah, pokoknya strategi marketing secara detail itu ada di business plan ya. BMC yang tadi ya, bisnis model kanvas, memvalidasi apakah layak dijalankan atau tidak. Ya, apakah layak dijalankan atau tidak ya, teman-teman ya. Nah, flexibility ya, dari sisi flexibility-nya apa ya? BP agak sulit untuk di-fleksibel karena langkah-langkah merubah perencanaan akan berpengaruh ke semua lini BMC mudah untuk penyesuaian. Jadi seperti ini teman-teman. Kalau kita lihat kan perusahaan besar kemarin pas pandemi itu kan agak sulit untuk pivot ya, untuk pindah ke bisnis lain gitu kan. Karena dia ya mereka itu udah membuat bisnis plan yang benar-benar matang,
Sehingga kalau seandainya dirubah, itu bisa merubah langkah-langkah eksekusi dari nol lagi semua. Ya, bahkan biayanya mungkin bisa lebih besar ya, teman-teman. Ketika kita memaksakan untuk apa namanya merubah dari BP ini ya. Nah, jadi tapi kalau untuk perusahaan-perusahaan yang pemula awal itu BP-nya itu kalau bisa itu jangan dibikin terlalu detail, agar fleksibel ya, karena kan kita juga belum tahu nih seperti apa perkembangan bisnis kita gitu kan, seperti itu ya. Nah, fokus ya. Kalau berbicara fokus di sini teman-teman ya, BP fokus pada langkah-langkah detail ya, bagaimana mengeksekusinya agar satu hari itu kita bisa dapat closingan 100 gitu kan. Itu detailnya ada di BP. Ya kan, kalau di BMC fokus pada strategi dan langkah-langkah besar yang harus dimiliki sebuah bisnis. Jadi beda ya. Kalau BP ini fokusnya pada langkah-langkah detail. Ya kan, yang pertama kamu pasang iklan, lalu setelah itu dapat lead. Lead itu nanti masuk ke WA, di WA diproses, setelah diproses nanti yang closingnya berapa dari closing ini ya kan dimasukin ke format order ya kan, lalu masuk ke produksi kalau dia sudah produk fisik yang udah jadi gitu kan, ini langsung masuk ke packing dan lain-lain. Nah, lalu berikutnya sisa yang belum order itu di follow up, dimasukin kelompok follow up yang akan di follow up untuk ke hari berikutnya gitu. Itu langkah-langkahnya didetailkan banget ya. Dan sampai akhirnya tersisalah lead sampah, lead yang nggak bisa diapa-apain lagi gitu ya. Kemungkinan lead sampah itu teman-teman ya, itu adalah kompetitor ya atau intelijen marketing, dan mereka yang memang nggak niat dari awal nanya-nanya doang ya. Jadi lead sampah itu bisa jadi kompetitor Anda yang nanya-nanya gitu ya. Setelah mereka nanya lalu diblokir gitu ya teman-teman ya. Oke, kalau yang BMC fokus pada langkah-langkah besar ya. Nah, menjalankannya. Bisnis plan menjalankan item yang sudah tertulis terencana, karena itu sedikit ruang untuk improvisasi. Ya, jadi memang menjalankan sesuai apa yang sudah ditulis, apa yang sudah direncanakan. Ya, kalau BMC ya, dulu kan sebanyak-banyaknya melihat pasar ya, melihat kompetitor, membaca tren kekinian, melakukan perubahan dan segera improvisasi di berbesar langkah-langkahnya. Jadi BMC tadi teman-teman itu masih bisa dirubah. Oh ternyata value kita nambah, oh segmen kita nambah, oh segmen yang ini sepertinya enggak pas deh dicoret gitu kan. Oh kita ada revenue stream baru lagi nih, ternyata ketika sudah dijalankan ternyata ada revenue stream baru lagi gitu kan. Nah itu masih bisa dirubah-rubah ya. Nah siapa yang menggunakannya ya, bisnis plan detail langkah-langkahnya kepada masing-masing bagian. Nah, kalau bisnis plan itu bagian keuangan ke bagian keuangan, bagian plan terhadap marketing kepada marketing, plan terhadap operasional kepada operasional ya. Seperti itu ya. Ke masing-masingnya. Sementara bisnis model Canvas harus diketahui oleh semua tim ya. Kalau meeting ya, kalau bisnis model Canvas itu semua tim ikut melihat presentasinya ya. Kalau bisnis plan itu hanya masing-masing bagian saja. Ya, seperti itu teman-teman ya. Nah, note ya. Bisnis plan yang terlalu detail akan berbahaya untuk bisnis pemula ya. Tadi udah saya jelaskan ya, akan sering terjadi gagal eksekusi ya. Karena tidak peka terhadap perubahan, ruang improvisasi sempit ya. Perubahan pasar ya, lalu perubahan perilaku konsumen ya, lalu perubahan teknologi membuat kompetitor cepat melakukan inovasi ya. Ini nih yang kenapa bisnis plan untuk bisnis pemula ini yang terlalu detail berbahaya. Kenapa berbahaya gitu teman-teman ya, karena itu ruang improvisasinya sangat sempit, lalu tidak fleksibel gitu ya. Nah, untuk mengurangi risiko kegagalan lewati fase sangat penting ya.
mengurangi risiko kegagalan lewati fase sangat penting lewat alur validasi yaitu WMC gitu ya teman-teman ya. Oke, goal kita ya, orderan banyak, ekonomi sehat, istri tersenyum, ya bagi yang udah punya istri ya, dan semakin cinta ya, ibadah lancar dan nyaman, mertua pun senang, anak happy dan bisa nambah bisnis maksudnya ya, bukan nambah istri. Oke teman-teman, ya ini nggak usah, kira-kira sampai di bisnis plan teman-teman sudah apa namanya, sudah paham ya? Kita open pertanyaan sebelum masuk ke materi berikutnya. Monggo silakan teman-teman yang ingin bertanya. Yang ingin bertanya, kita open pertanyaan. Oke, jika tidak ada yang bertanya. Pak, tunggu sebentar. Monggo, Bu. Saya mau tanya, tadi yang dari website itu tadi, apa namanya, bisa satu website itu untuk 20 kategori tadi ya? Bisa. Nah, itu maksudnya 20 kategori tadi itu, satu kategorinya produknya lain-lain kayak gitu? Iya, betul. Misalkan ibu punya bisnisnya A, tetangga ibu bisnisnya B, ya saudara ibu bisnisnya C, ya kan, teman ibu bisnisnya D, itu dikumpulin jadi satu aja, optimasi jadi satu, karena produknya itu beragam, dan dioptimasi dengan teknik LBO, local business optimization, itu akan membuat SEO-nya lebih cepat seperti itu. Berarti satu website itu bisa untuk semua, maksudnya tetangga, kawan semua itu bisa masuk dalam satu website tadi ya? Bisa, Ibu. Ya. Oke. Ya, Pak, paham, Pak. Ya. Nah, itu bisa lebih besar dapat duitnya, tapi ya lagi-lagi seperti itu ya. Kita harus optimasi dulu. Makanya kemarin kan di materi kita, misalkan nih, dari 20 kategori yang kita bangun, ternyata kita mendapatkan hasil di situ, ya, mendapatkan hasil yang sangat luar biasa. Akhirnya kita berpikir, wah ini saya menjadikan 50 kategori, wah ini saya menjadikan 100 kategori, ini mau saya jadikan 1000, ini mau saya jadikan seluruh Indonesia. Lama-kelamaan, website kita yang hanya satu itu, ya, itu menjadi apa? Menjadi portal, menjadi marketplace, ya, itu semua bertahap. Ya, yang penting teman-teman tahu goal besarnya seperti apa. Ya, jangan kita bikin website, saya bikin website agar ini ajalah, agar bisa dapat orderan gitu kan. Boleh seperti itu ya. Itu goal mungkin tahun pertama, goal tahun keduanya, terus goal besarnya teman-teman harus punya juga seperti itu ya. Monggo ada pertanyaan? Satu lagi, Pak. Ya, monggo, Bu. Tadi kan kalau penangkapan saya, sebelum kita istilahnya ngiklan konten kita ke sosmed, kita harus punya website dulu. Ya, jadi seperti ini. Kalau ya, alurnya itu seperti ini. Ketika kita semua pembisnis ya saat ini ya, ketika mereka membangun usaha atau yang sudah punya usaha, itu seharusnya ya, kalau di luar itu rata-rata mereka mempunyai website ya, mempunyai website itu. Nah, setelah mereka punya website ya, website profil atau website apapun itu ya, baru mereka bermain di media lainnya. Bahkan website yang mereka punya ini bisa saja mereka tidak lakukan untuk mendapatkan orderan dari website ini gitu kan, tapi sebagai identitas. Nah, setelah itu baru mereka main marketplace, baru mereka main Facebook, baru mereka main media-media yang lain. Nah, website ini sebagai identitas. Kalau mereka bikin kartu nama ya, kan biasanya di situ ada IG-nya apa, Facebook-nya apa, ininya apa, tahu-tahu website-nya www.blogspot.com, kan lucu ya. Seperti itu, harusnya www ya kan, Cipta Abadi gitu kan, nama perusahaannya atau nama usaha. Seperti itu. Sebagai identitas ya. Sebagai identitas, bisa juga sebagai alat untuk jualan kayak gitu, Bu ya. Oh, gitu. Kalau ya. apa namanya?
kalau kayak saya itu posting konten-konten di marketplace itu biasanya sering tertolak. Apa itu karena apa maksudnya? Oh, Mungkin di banned atau di apa kayak gitu? Ibu Kan sering-sering nggak muncul posting posting konten-kontennya. produk di marketplace apa, Bu? Marketplace Facebook. FB. Oh, Ya, marketplace Facebook itu berarti ada sesuatu yang dilanggar. Agak sensi itu marketplace Facebook, Bu ya. Insya Allah nanti kita akan ada materi untuk marketplace Facebook ya. Insya Allah juga kita ada materi untuk marketplace Facebook ya. Bagi yang banyak sekali ya, yang teman-teman bermain di marketplace Facebook itu yang belum ngapa-ngapain udah kena ban ya. Apa iya, baru salahnya? kemarin kan waktu kemarin tuh ada beberapa konten yang sudah dimasukin. Habis itu setiap kali posting nggak muncul lagi kayak gitu kayak apa melanggar kayak gitu. Tapi cuman kalau misalnya dari segi apa penelitian mungkin dari saya mungkin ya sebenarnya nggak terlalu melanggar sih Pak karena itu kan bentuknya kayak bentuk cairan pembersih kayak gitu kan. Ya, produk Ibu apa? Yang kemarin nggak bisa muncul itu yang satu herbal, yang kedua untuk cairannya. Tapi apa? Yang dua itu yang belum bisa lolos ke marketplace-nya. Ya, mungkin dari sisi konten, ada dari sisi gambarnya, ada yang tidak mengikuti postnya dari marketplace itu. Ya, nanti kapan-kapan kita coba materi marketplace Facebook ya. Kebetulan kita punya itu materinya. Ya. Oh iya, terima kasih Ya. Pak. Yuk sama-sama. Oke, kita lanjut ya untuk teman-teman yang lain. Jika tidak ada pertanyaan, materi kita berikutnya adalah ya masuk kepada sebentar saya lihat dulu. Bisnis startup ya, startupnya sama proyeksi cash flow ya, proyeksi cash flow nanti bagaimana cara bermain budget iklannya juga ya. Oke, saya share. Membangun dan menjalankan startup ya, cikal bakal marketplace ya, teman-teman. Nah, dari awal dari sebuah startup ya, awal yang dilakukan oleh startup yang ada itu mencari member baru sebanyak-banyaknya ya. Kita ketahui ya kayak Tokopedia, Shopee, Lazada ya, Facebook dan yang lain-lainnya lah ya. Mereka semua itu mencari member baru sebanyak-banyaknya, gratis untuk member ya. Beriklan jor-joran bagi yang punya modal besar. Nah, ini awal dari sebuah startup ya. Ini mereka kasih gratis ya, mereka kasih cari member sebanyak-banyaknya lalu beriklan jor-joran bagi yang punya modal besar. Tujuannya apa ya? Sebenarnya bukan website startupnya itu yang bagus ya, teman-teman, kemarin juga sudah saya jelaskan, tapi karena mereka beriklan jor-joran, mengeluarkan budget yang sangat besar sekali di awal, sehingga teman-teman yang masuk gratis ini ya jadi merasakan, wow, aku aja baru posting sudah ada yang nanya-nanya, baru posting sudah ada yang order, baru sebulan aku sudah closing sekian gitu kan, karena mereka beriklan di situ. Sampai benar-benar akhirnya testimoni-testimoni muncul ya. Testimoni-testimoni muncul, nah mereka semakin banyak yang berkunjung, semakin banyak membernya. Ketika semakin banyak member, pasar pertama bagi startup itu adalah para member. Para member itu kan manusia juga ya, punya kebutuhan. Ya, punya kebutuhan. Mereka jualan di situ, mereka belanja juga di situ. Jadi pedagang yang belanja di situ. Kalau membernya ada misalkan ada 10 juta, ya artinya 10 juta itu rata-rata sudah mempunyai kebiasaan untuk belanja di toko itu. Sederhana berpikirnya seperti itu ya. Para pedagang saling belanja. Yang kedua itu juga iklan mereka sudah nggak jor-joran seperti awal-awal. Karena yang para pedagang sudah saling belanja dan mereka saling mempromosikan produk mereka ya. Iklan mereka udah nggak di TV lagi, udah nggak jor-joran banget lah ya, walaupun masih tetap beriklan ya. Nah, yang kedua, beriklan jor-joran agar member dapat sales ya, yang tadi saya jelaskan. Dari member yang sudah menghasilkan bisa mengundang dan mengajak member lain untuk bergabung ya.
Setelah itu, setelah mereka merasakan, oh ini member itu udah butuh nih sama gue nih, ya kan? Sementara masa gue harus ngeluarin iklan buat jor-joran terus sih, gitu kan? Mana untungnya? Nah, jadi startup itu rata-rata ya mereka di awal itu memang rugi ya, bukan rugi ya, memang sudah disiapkan anggaran, sudah terstrategi, sudah terencanakan bahwa di tahun sekian aku habiskan anggaran aku, tahun sekian ini kita udah mendapat sesuai plan kita, member udah banyak, baru kita bikin yang berbayar ya. Menyediakan fitur berbayar ya setelah sudah banyak yang bergabung dan berhasil. Akhirnya apa teman-teman ya? Budget iklan yang sebelumnya dikeluarkan dari kocek sendiri oleh startup tersebut akhirnya terbantu oleh iklan-iklannya si para member. Ada member yang pasang iklan gitu kan, per klik gitu. Padahal iklannya di tempat dia juga, di dalam platformnya itu juga. Dan sebagian dari duit iklan itu mereka pakai untuk beriklan di media-media lainnya, di platform lainnya, ya. Seperti kemarin saya sebutkan, di awal kita butuh Google, di awal Google butuh kita. Setelah itu kita butuh Google. Gitu. Tapi bisa nggak total bahwa Google itu tidak butuh sama kita? Nggak bisa. Kalau kita berhenti buka Google semuanya, ya nyungsep juga itu Google. Sama juga dengan startup ini ya. Ketika misalkan ada regulasi pemerintah, ya ada regulasi pemerintah bikin startup dari BUMN ya yang belanja ya, yang order, yang tidak pernah order di startup pemerintah itu nggak dipersulit untuk mengurus izin-izin dan lain-lain. Akhirnya semua masyarakat Indonesia belanja itu ya ke startup milik pemerintah. Nah, dengan seperti itu bisa-bisa startup yang lain itu bisa gulung tikar ya. Karena regulasi pemerintah ini sangat-sangat ini ya, sangat-sangat menentukan ya, teman-teman ya. Oke, berikutnya yang keempat ya, mendapatkan sebanyak-banyaknya mitra kerjasama, mendapatkan fee dari mitra member eksklusif ya. Contoh fee Shopee Mall 12% dari omset misalkan ya. Nah, kita pernah ada tahu toko cabang, ada Shopee Mall, ada dan lain-lain ya. Mereka membuka satu, dia karena banyaknya database mereka, ya kan, mereka akhirnya buka yang namanya toko resmi mereka. Ya, toko resmi mereka tentunya dengan para member-member yang resmi juga, yang sudah tervalidasi. Misalkan syarat kayak Shopee Mall ini syaratnya mereka harus badan usaha, atau mereka harus ada surat penunjukan bahwa mereka itu distributor ya. Jadi ini resmi. Lalu setelah itu mereka startup ini menyiapkan gudang di beberapa tempat ya, menyiapkan gudang di beberapa tempat, dan si member ini ya ngisi gudang tersebut dengan produk mereka. Setelah ngisi juga ngasih uang untuk iklan ya, lalu share profit ya, itu wajar ya, karena yang punya pasar mereka ya, kita yang punya barang, si member yang punya barang. Member nggak ngapa-ngapain, cuma naruh barang doang di gudangnya ya, setelah melalui proses. Nah, syarat untuk kita bisa menjadi Shopee Mall atau kita menjadi toko cabang atau menjadi apapun yang toko resminya daripada startup ini gitu ya, itu sangat-sangat syaratnya itu banyak lah ya untuk validasinya gitu teman-teman ya. Oke ya, setelah itu iklan bersama untuk para partner. Iklan per kategori dari Shopee Mall, iklan Shopee Mall di berbagai publisher ya, FB, IG, YouTube dan lain-lain ya. Benernya diiklankan lagi tuh, bukan hanya di platformnya aja, tapi diiklanin lagi keluar. Bahkan sampai kalau kita install di Play Store muncul iklannya mereka. Kita download sesuatu muncul iklannya para startup itu. Ya, itulah bisnis teman-teman ya. Itu bisnis. Di awal itu memang harus ngeluarin duit, tapi dia ngerti apa yang sedang dibangun. Sama dengan tadi ternak web ya, kita baru keluar 350.000 itu udah stresnya kayak seperti apa. Mereka merugi bertahun-tahun, tapi karena goal besarnya mereka tahu ya, maka mereka ya ini pengeluarannya sudah direncanakan akan menghasilkan sesuatu. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, semua proses ya
semua proses startup di atas membutuhkan modal yang sangat besar ya. Makanya sekarang itu kalau yang mau bikin startup mah modal besar sekali ya teman-teman ya. Untuk platformnya aja, platformnya yang sederhana yang belum teruji itu 145 juta. Belum lagi untuk budget iklannya dan lain-lain ya kan. Lalu apakah kita bisa bikin startup dengan modal yang minim? Bisa dong. Nah, ini bahasanya kok bisa dong gitu ya. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan ya, satu, memperkecil wilayah cakupan atau corporate service-nya. Misalkan kayak marketplace sekarang ya cakupannya adalah nasional, kita bikin satu lokal aja, daerah Bekasi aja gitu kan. Yang kedua, tidak mengikuti semua cara pemain startup besar yang sudah ada. Kita nggak ngikutin cara mereka, kita nggak berkompetisi sama mereka, ya kan? Tapi kita mendampingi mereka, gitu ya. Oke, langkah-langkah original yang bisa kita lakukan, ya. Yang pertama, membuat marketplace lokal. Yang kedua, melakukan kepung pasar di kota tersebut dengan minimal 1.000 website dengan domain berbeda untuk produk-produk yang ada di marketplace kota tersebut. Jadi teman-teman misalkan main di Bekasi aja atau main di Cirebon ya. Di Cirebon teman-teman itu jualannya apa? Misalkan jasa servis AC ya. Nah, jasa servis AC tersebut ya, selain kita posting di portal di marketplace lokal tersebut, juga posting di 1.000 website yang berbeda, disebar itu. Pokoknya kata kuncinya Cirebon aja semua, gitu kan. Nah, itu bisa kepung pasar di wilayah tersebut ya. Lalu beriklan di FB dan IG Ads untuk mendapatkan member berbayar sebanyak-banyaknya dengan value sebagai berikut. Jadi selain kita fasilitas yang udah kita siapkan, lalu kita beriklan di FB dan IG untuk mendapatkan member berbayar. Kalau tadi itu si marketplace ya, itu mereka dikasih gratis di awal, untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya member. Kalau di sini ya berbayar, karena kita nggak ada modal ya, modal kita minim ya. Nah, apa yang ditawarkan ya kepada mereka yang jadi member ya, posting di marketplace kota, kepung pasar dengan 1.000 website, free subdomain sebagai toko online pribadi gitu kan. Marketplace kota diiklankan untuk menjaring pengunjung dan buyer di marketplace kota tersebut. Nah, setelah kita kita beriklan mencari member agar member itu berbayar gitu ya teman-teman. Lalu marketplace kotanya itu kita iklankan juga agar member-member yang ada di dalam yang sudah bergabung sama kita mendapatkan apa? Mendapatkan efeknya secara cepat ya teman-teman, mendapatkan efeknya secara cepat. Kalau tadi ya startup yang besar itu ya kan, mereka bangun dulu sampai sebesar-besarnya, lalu setelah itu mereka baru cari uang ya, dapat uang, dan uang tersebut mereka dibikin untuk beriklan bareng. Nah, kita di awal para member udah bayar ya, misalkan bayar 100.000 ya, bayar 100.000, yang 50.000-nya ya, yang 50.000-nya kita ambil untuk mengiklankan para customer pada member marketplace kota tersebut ya. Marketplace kota tersebut kita iklankan lagi di Facebook, di IG. Nah, karena dia cakupannya adalah lokal, wilayahnya kecil, iklannya juga nggak gede teman-teman ya. 20.000, 50.000 per hari aja itu sudah bolak-balik tertayang di para masyarakat kota tersebut ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, latar belakang peserta Supercamp menjalankan bisnis portal kota. Oke, sorry, ini kita udah masuk ke Supercamp-nya. Ada 100 portal kota yang sudah ready ya. Jadi kita sebenarnya ada 100 portal kota yang sudah ready, tinggal dijalankan, nggak perlu buat baru ya. Privilege hak khusus untuk para peternak ya, potensi income yang sangat besar. Nah, ini daftar kota yang kita punya ya. Yang websitenya udah jadi ya, ini tinggal pilih ini teman-teman mau mainin di portal kota mana gitu ya. Oke ya, ini strength-nya ya. Kita ada analisa SWOT. Tadi analisa SWOT untuk peternak web, ini analisa SWOT untuk portal kota ya, hampir sama ya.
Nah, yang pertama teman-teman ya, mendekati pasar. Sekarang itu trennya, ya kan, itu para pembeli, ya, customer itu dia lebih suka order, ya, order ke yang lebih dekat dari tempat mereka, ya, agar apa? Agar yang pertama itu, ya, ongkirnya murah. Yang kedua itu cepat sampai, ya kan. Lalu yang ketiga bisa nyamperin tempatnya dan lain-lain ya. Nah, strength yang seperti ini ya, ini adalah memang real ya kan. Nggak ada istilah seperti ini. Ah, order di Bekasi nggak keren, ah deket banget, cepet banget sampainya gitu. Nggak ada bahasa begitu ya kan. Ini nih gue order di Papua, keren kan, gitu kan. Orang selalu berpikirnya cenderung kepada yang lebih menguntungkan dia gitu ya. Seperti itu. Jadi strength itu mendekati pasar. Kalau kita lihat di Google sering bermunculan keyword yang pakai kata-kata terdekat. Sering bermunculan keyword LBO, nyebutin kota. Itu artinya apa? Bahwa mereka ingin beli sesuatu di kota mereka. Ya. Oke, mudah teroptimasi karena LBO, Local Business Optimization. Dia portal kota ya, yang isinya mungkin ratusan kategori, ribuan member, bahkan puluhan ribu member, ya, yang ada di kota tersebut, ya kan. Bisa jadi puluhan ribu member itu akan saling membeli di situ, ya, sama seperti yang tadi ya teman-teman ya. Lalu usaha milik putra daerah, ya. Kalau kita pasang iklan ya, kita pasang iklan di Facebook, hai kalian masyarakat Kota Bekasi, ya kan, sebelum kalian order produk-produk di marketplace di luar di luaran sana, mending kalian order di marketplace kota kalian sendiri ya. Yang pertama keuntungannya ya, lebih dekat, ongkirnya lebih murah, cepat sampai, bisa nyamperin tempatnya gitu kan. Seperti itu ya kan. Nah, bahasanya seperti itu ya kan. Ini punya putra daerah, dan jika kalian order berarti kalian ikut membangun daerah kalian. Iklannya begitu aja, terus menerus, nggak berhenti, setiap hari diiklanin seperti itu. Ya otomatis masyarakat kota tersebut ya berpikir, wah iya juga nih, saya coba lah. Biasa orang kita kan suka coba-coba gitu kan. Nah, sebelum mereka cari ke toko lain, ya mereka lihat di tempat kita dulu, ya di portal kota dulu. Mereka lihat gitu kan, oh ini ada, ya udah mereka order di situ ya. Nah, kelebihannya ya yang kita buat itu adalah bisa tersebar ke 100 kota. Jadi nggak hanya kuat di lokal, tapi juga bisa untuk se-Indonesia ya. Selain dia jual di kotanya sendiri, dia juga bisa share ke 100 kota lainnya ya. Harga menyesuaikan ya, harga menyesuaikan. Kalau tadi ya mereka kasih gratis ya, mereka kasih gratis itu masuk ke memberannya gratis. Kalau kita kan berbayar tuh. Tapi ketika ada yang nawar, Pak, jangan 100.000 dong, 50.000. Saya mau ini, ya udah terima aja gitu loh ya. Bisa seperti itu ya teman-teman, karena kan satu customer itu bisa menjadi apa namanya, bisa beranak lah, bisa beranak ya. Dia bisa order yang lain, mereka bisa juga mensounding ke teman-temannya dan lain-lain gitu ya. Nah, seperti itu ya. Edukasi teknik skill, digital marketing dan lain-lain yang kita berikan ya. Proses bisnis mudah ya. Proses bisnis mudah, lalu tidak membutuhkan banyak resource atau karyawan ya. Engine portal SEO friendly. Ini strength-nya. Peluangnya ini masih strength-nya ya. Cepat terindeks, platform mandiri, cara jual mudah, ongkir dalam satu daerah murah, barang cepat sampai. Ini ya kelebihannya tadi ya. Barang cepat sampai, biaya marketing murah ya. Biaya marketing tadi kayak iklan dan lain-lain itu sangat murah ya, karena cakupan lokal, recurring dan scalable ya, bisa berulang-ulang. Mereka ada perpanjangan setiap tahunnya, terus kita bisa scale up sebesar-besarnya sebagai aset digital ya. Aset digital ini yang memang yang namanya aset itu bisa menimbulkan sales ya, bisa menimbulkan sales ya. Ini bisa kita wariskan juga ya. Mempunyai halaman AMP, akselerasi mobile page ya, sitemap otomatis, user punya analitik ya, dapat subdomain toko online pribadi. Subdomainnya dia dapat juga ya teman-teman ya. Weakness-nya apa ya? Server menyesuaikan ya, solusi upgrade ya, seiring bertambahnya member. Belum ada aplikasi kememberan sama kayak tadi ya. Belum ada check out tracking order ya. Jadi belum ada check out-nya, belum ada rekening bersamanya, cuman WA doang ya.
sebenarnya WA itu juga udah bikin masyarakat Indonesia itu suka ya, karena bisa ngobrol-ngobrol dulu, apalagi sekota ya, apalagi dalam satu kota. Beda kalau saya kalau tempatnya dekat saya samperin lah, dia nggak jadi ini ya lewat apa namanya dikirim lewat ekspedisi, dia samperin sendiri ya. User experience-nya itu kita belum ada ya, user experience-nya belum ada ya. Interface-nya masih sederhana ya, backend, panel MS, panel member belum user friendly, belum berbadan usaha. Berbadan usaha setelah nanti teman-teman ya 2 bulan 3 bulan udah menghasilkan, baru saran saya dibikin badan usaha. Jadi melakukan sesuatu itu jangan nunggu perfect dulu ya. Jangan nunggu perfect dulu. Semuanya juga yang raksasa-raksasa dunia saat ini, waktu awal-awal mereka buka-buka dulu aja. Pas sudah besar baru mereka berbadan usaha. Ya, seperti itu teman-teman ya. Oke, opportunity-nya sama opportunity dengan yang tadi ya. Perkembangan internet semakin tinggi, semangat entrepreneur semakin tinggi, ya banyak komunitas UMKM baik lama maupun baru, banyak usaha yang melirik digital ya. Rasa cinta daerah masing-masing. Wah, ini website daerahku ini ya. Mereka yang orang-orang rantau yang kangen belanja-belanja di daerahnya, akhirnya mereka akan order ke daerahnya ya. Apalagi bisa bekerja sama dengan pemerintah kotanya. Pak, pemerintah kota informasikan dong kepada perantau seluruh kota kita bahwa kita punya marketplace gitu ya. Oke, atau kita sendiri yang nyari pertemanan di Facebook ya, sekota kita ya. Semakin banyak produk baru yang di branding secara masif ya. Misalkan ada produk baru nih secara nasional, baru skincare baru muncul nih ya kan. Lalu setelah itu, wah saya harus nge-branding nih di kota tersebut, ya kan. Akhirnya kita bisa kerjasama dengan produk-produk baru tersebut ya. Banyak brand menciptakan titik baru yang mendekati market. Brand-brand tersebut biasanya, waduh saya mau jualannya ke siapa ya, mendingan saya kerja sama portal kota lah, biar portal kota jadi gudangnya ya, marketplace kota tersebut jadi gudangnya, saya kerja sama dia, saya taruh produknya, nanti yang memasarkan tim-tim yang ada di kota tersebut ya. Nah, sebagai alat branding para caleg ya. Kalau para caleg punya portal kota seperti ini ya nggak usah pakai berbayar lagi, bikin gratis aja seluruh masyarakat ya, bikin gratis seluruh masyarakat bergabung, lantas iklankan, insya Allah jadilah ya. 1,5 tahun atau 2 tahun jadi ya, karena langsung memberi bukti, bukan janji-janji gitu ya. Sebelum dia jadi itu dia udah ngasih bukti kepada udah memberi bukti secara ekonomi di kota mereka ya, seperti itu ya. Masih opportunity ya, kebutuhan website yang meningkat, peluang cross selling juga tinggi. Nah, ketika teman-teman yang mempunyai portal kota atau marketplace kota ini sudah mempunyai member yang banyak, peluang cross sellingnya tinggi ya. Kenapa? Bisa jual website ke mereka, bisa jualan pelatihan, bisa jualan produk-produk yang lainnya ya, yang sesuai dengan kebutuhan mereka ya. Peraturan pemerintah mempermudah pengusaha go digital ya, dapat banyak database-nya. Database ini mahal loh teman-teman ya. Mereka yang awal marketplace raksasa itu, startup raksasa itu kan awalnya ngejar database ya. Bahkan mereka mengakuisisi sebuah perusahaan itu hanya untuk ngambil database. Kayak OLX akuisisi akuisisi apa namanya Toko Bagus, dia ngambil database ya, dia ngambil database sekalian membunuh saingannya ya. Itu saking mahalnya database ya teman-teman ya. Bisa rekrut reseller ya, reseller untuk memasarkan kememberan portal kota ya. Banyak pengangguran yang di PHK, banyak pensiun yang sudah pensiun bingung dan mau ngapain, itu bisa diajak ya. Banyak investor mencari peluang dan membuka peluang kerja. Jadi seperti ini ya, peluangnya itu sangat banyak sekali ya. Prep-nya belum ada badan usaha, ya mulai dulu, nanti 2 bulan 3 bulan lantas bikin badan usaha ya. Makin banyak persaingan mendekati pasar ya teman-teman. Persaingan mendekati pasar ini makin banyak. Teman-teman bisa bayangkan kalau Shopee, Tokopedia dan lain-lain itu ada gudang di setiap kota. Dengan mereka ada gudang di setiap kota, berarti para member eksklusifnya mereka itu kan semakin banyak. Semakin banyak member eksklusifnya mereka, itu artinya saingan teman-teman yang berjualan di kota tersebut adalah
bisa pabrik, bisa produsen, dan bisa distributor besar. Akhirnya kembali lagi ya, ekonomi dikuasai oleh kapitalis ya, oleh mereka-mereka yang bermodal besar ya kan. Contoh nih yang di Shopee Mall atau toko cabang gitu ya, itu mereka itu kan syaratnya harus punya badan usaha yang pertama, lalu bisa naruh produk, nitip produk di gudang mereka, punya budget iklan. Nah, ini biasanya mereka yang punya kapital yang besar atau produsen. Ya, bayangkan kalau ada di setiap kota. Udah dah, ya kan? Produsen langsung jualan. Ya, kita produsen langsung jualan harga murah. Apalagi produsen itu produsen besar. Akhirnya kita yang di bawah-bawah ini kegencet semua ya, teman-teman. Nah, kalau kita nggak mulai dari sekarang, itu peluang itu dibaca oleh kapitalis itu ya. Kita mulai dari yang kecil aja ya. Oke, trade-nya ya makin banyak pesaing, portal pemerintah. Yang portal pemerintah ini tadi ya, kalau pemerintah tahu-tahu bikin peraturan bahwa seluruh rakyat Indonesia harus kalau belanja online harus di portalnya pemerintah, itu kan bisa tutup semua yang lain itu ya. Tapi pemerintah nggak berani lah ya bikinnya seperti itu ya, karena mereka dapat duit besar juga tanpa kerja dari situ ya teman-teman ya, kemungkinan gitu ya. Perkembangan teknologi baru ya, perubahan perilaku konsumen dan aturan pemerintah, kira-kira seperti itu. Nah, model kanvasnya hampir sama ya teman-teman, hampir sama model kanvasnya. Nah, cost structure-nya portal kota, gaji karyawan, internet pulsa, listrik, dan lain-lain. Nah, sampai di sini. Oke, sampai di portal kota ini, ya, portal kota lagi. Startup, ya. Bisa nggak sih kita jadi startup ya, membangun dan menjalankan startup, ya, cikal bakal marketplace, ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman. Sebelum kita masuk pada proyeksi cash flow, gimana sih nyusun anggarannya? Berapa sih budgetnya yang harus kita siapkan? Seperti apa sih jalaninnya? Itu materi kita selanjutnya, ya. Monggo teman-teman yang ingin bertanya. Oke, biasa kalau teman-teman Supercamp ini ya, teman-teman yang ikut Supercamp ini menyambut banget ya. Kemarin itu ada berapa orang? Ada 6 orang Supercamp yang saya minta itu masing-masing itu berdua, satu kota itu berdua, mereka minta sendiri-sendiri. Ya, udah ada beberapa kota yang mereka pegang ya. Oke, jika tidak ada pertanyaan di sesi ini, saya lanjut kepada buka-buka. Pak. Monggo, Bu. Pak, Supercamp-nya ada di ini ya, Bekasi ya? Iya, Ibu. Ibu lokasi di mana, Bu? Di luar kota? Di Palembang. Oh, di Palembang. Wong Kito. Wong Kito Galo. Wong Kito Galo. Iya, di Bekasi, Bu. Kalau Supercamp itu harus ketemu, nggak bisa online. Karena kan ada banyak hal yang ingin kita, itu dari sisi mindset, dari sisi kejelasan bisnisnya, ya. Terus juga harus saling mengenal, karena nanti kan akan bermitra sama kita, ya. Jangka panjang, mungkin sampai tua, gitu ya. Seperti itu. Harus di sini selama 4 hari. Untuk Januari itu kita Supercamp-nya hari Kamis, Jumat, Sabtu, tanggal berapa ya? 20, 21, 22, 23 bulan Januari-nya. Ya. Oke, jika tidak ada bertanya, kita masuk ke materi berikutnya ya. Saya cek dulu materinya apakah sudah siap ya. Oke ya. Saya langsung share materinya. Ini buka-buka Excel ya. Semalam itu saya mau coba ngasih proyeksi untuk ternak web yang biasa ya. Tapi udahlah sekalian aja yang portal kota. Nah ini teman-teman ya. Ini proyeksi cash flow di tahun pertama, di bulan pertama itu ya. Ini kan per bulan ya teman-teman. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan ke apa ya.
dengan modal ya, kita anggap modalnya 5 juta, itu bulan pertama sudah bisa profit 15 juta ya. Bulan kedua itu 19 juta, bulan ketiga 31 juta. Total profitnya di akhir tahun ya, setelah dikurangi pengeluar dari modal 5 juta tadi 819 juta. Gimana sih jalan ceritanya ya? Lalu karena ini produknya recurring ya teman-teman, karena produknya ini recurring ya, itu di tahun kedua itu kan tidak ada budget-budget lagi ya untuk mereka perpanjangan. Kita anggap perkiraan perpanjangan 70%, jadi 1,1 M itu akan kita dapat ya. Nah, gimana ceritanya? Kita coba baca pelan-pelan ini ya teman-teman. Oke. Founder modal 5 juta ya. Portalnya itu sendiri sudah termasuk di sini ya. Portalnya itu sendiri sudah masuk di sini karena kita bekerja sama ya. Yang dijual adalah ya member portal kota atau marketplace kota, yang kedua WSP, yang ketiga itu banner, yang keempat backlink, yang kelima PKP, tapi PKP kita kosongin di sini ya. Oke, asumsinya 400 member dalam 1 bulan. 400 member dalam 1 bulan ya. Kita bisa ada 400 member bergabung dalam 1 bulan dengan harga 100.000. Nah, kira-kira ada nggak sih orang yang mau order 100.000? Ya, kira-kira ada nggak seorang pengusaha yang mau order 100.000, dikasih website subdomain, disebar produknya di 1000 website dengan domain yang berbeda. Ya, lalu setelah itu diajarin digital marketing. Nah, ini ya, seorang pengusaha dalam 1 tahun mengeluarkan 100.000 mendapatkan ini ya. Terus juga disosialisasikan websitenya, karena tadi kan Facebooknya itu kita iklanin gitu ya, seperti itu. Dan kita udah testing di tahun lalu itu banyak ya, makanya kita bisa memberi angka 400 member per hari. Nah, 400 member per hari ya, per bulan itu omset yang kita dapat di bulan pertama adalah 40 juta dengan budget iklan itu 12 juta. Dan budget iklan portalnya, ya budget iklan untuk cari member sama budget iklan untuk website portalnya itu 3 juta. Jadi total budget iklannya itu ada 15 juta. Lu kok bisa modalnya cuma 5 juta kok iklannya 15 juta, duit dari mana? Gitu ya, pertanyaannya itu ya. Pertanyaan itu dulu. Nah, saya coba simulasikan sebuah iklan Facebook ya. Oke, kita buka Excel baru. Sheet baru ya. Misal ya, kita pasang iklan di, ini budget iklan saya tulis. Sudah kelihatan Excel belum? Oh, sudah ya. Budget iklan ya. Oke. Lalu ini lead ya. Ini closing. Oke. Ini sisa lead ya. Ini sisa lead. Oke, ini dulu ya. Budget iklan per hari kita keluarkan 1 juta. Oke ya. Kita keluarkan 1 juta. Mana sebentar. Sehari kita keluarkan 1 juta selama 5 hari ya. 2, 3, 4, 5. Oke. Ya. Nah, dalam 1 juta ini ya, dari pengalaman kami ngiklanin, apalagi dengan yang penawaran fantastis seperti tadi itu ya, rata-rata per lead itu ya, mendapatkan per lead tersebut ya, CPL-nya itu sekitar 5.000 sampai 10.000. Kita ambil yang besarnya aja. Kita ambil yang besar ya, yang besar. Nah,
Jadi karena dia 10.000, iklan kita 1 juta, berarti satu hari kita dapat 100 lead ya. Kita anggap satu hari kita mendapatkan 100 lead. Oke. Lalu teman-teman ya, kita bisa closing berapa? Berapa persen kita bisa closing dari 100 orang yang bertanya tentang portal ini ya kan? Kita anggap 20%, berarti 20 ya. 20 iklan kita. Nah, ini ya, 20 iklan kita. Oke. Sorry, 20 yang closing ya. 20 yang closing. Oke. Kalau harga ini saya sisipkan dulu satu lagi. Oke, ini apa nama omset ya? Omset. Oke. Omset ya. Bikin omset kalau 20, harga kita 100.000 ya. Harga kita 100.000 berarti kita dapat berapa? Dapat 20 kali 100.000, 2 juta. 2 juta. Ya. Omset kita 2 juta per hari. 2 juta per hari. Oke, ini. Oke, ya. 2 juta per hari. Lalu di sini ini kan Sabtu Minggu ya. Kita anggap ini mulainya dari Senin ya. Ini Sabtu Minggu ya. Sisa lead kita berapa? Sisa lead 80. 80. Sisa lead kita 80 ya. Sisa lead kita 80. Oke ya, ini udah sisa lead 80. Nah, dari 80 ini teman-teman ya, kita di sini kan tanpa budget iklan ya. Tanpa budget iklan teman-teman. Ya. Ini tanpa budget iklan ya. Ya, nol budget iklannya 0 teman-teman ya. Biar bisa dihitung. Budget iklannya 0 ya. Oke, di sini. Nah, kira-kira dari 180 ini ketika di follow up hari Sabtu dan Minggu itu bisa closing berapa? Hari Sabtu dan Minggu ini ada 80, ada 400 lead. Ada 400 lead teman-teman ya. Terus lalu kita kasih promo lah. Promo Sabtu Minggu, kita kasih diskon yang harganya 100.000. Kita kasih diskon harga 100.000 menjadi 80.000. Kita taruh kita anggap ya yang pesan ya, yang order itu 20% ya. 20% dari 400 berapa? 80. 80 dikali 80. 80 dikali 80. 80 dikali 80 hasilnya berapa? Nih, 6.400.000 ya. 80 dikali 4, kalau 80.000 deh. 6.400.000 ya. Jadi di sini teman-teman di 2 hari ini ya, di 2 hari ini kita bisa mendapatkan 6.400.000. 6.400.000. Ya, totalnya berapa ini? Total kita dalam 1 minggu adalah udah 16 juta. Pertanyaan saya kepada teman-teman ya, jika iklan ini kita jalankan selama 1 bulan, ya, pertanyaan saya kepada teman-teman, jika iklan ini kita jalankan selama 1 bulan, kira-kira modal iklan kita berapa? Monggo, yang bisa jawab. Seminggu kita menjalankan iklannya 5 hari, itu sebesar 5 juta. Dalam 1 bulan kita beriklan terus senilai 1 juta. Modal awal iklan kita berapa? Monggo teman-teman. Berapa tadi Pak diulang? Setiap hari kita beriklan 1 juta per hari, ya. Lalu kita jalankan iklan tersebut selama iklan tersebut kita jalankan setiap minggu 5 hari, ya. Dijalankan selama sebulan, berarti kan 5 juta dikali 5. Modal awal iklan kita berapa? Apakah 5 juta dikali 4
dikali 4 minggu ataukah 1 juta? 1 juta kali 5 kali ya? 1 juta kali 4 kali ya Pak? Iya, 1 juta, 1 juta dikali 5, berarti seminggu mengeluarkan budget iklan itu 5 juta. Kalau dalam sebulan, berarti kan 20 juta hitung-hitungan biasanya gitu. Iya, 5 juta kali 4 ya. Hitung-hitungan totalnya itu kan jadi 20 juta. Tapi pertanyaannya, berapa modal awal budget iklan kita? Modal kita untuk beriklan itu hanya 1 juta. 1 juta bisa menghasilkan 6 juta, 16 juta dalam 1 minggu. Ya. Nah, kenapa? Ya, kenapa? Karena ketika kita beriklan di hari pertama kita masukin uangnya pagi, ya kan? Sorenya kita udah closing berapa? Kita udah closing 20 ya. 20 itu berarti kan uang 1 jutanya sudah kembali lagi. Sisa profit berapa? 1 juta di sini ya kan. Terus dipakai lagi uang 1 juta yang sebelumnya. Closing lagi 20 ya, lalu dipakai lagi uang 1 jutanya. Berarti hanya dengan modal 1 juta, kita udah bisa memutarkan uang 1 juta itu berulang-ulang setiap hari ya. Kenapa ya? Karena closingnya 20 per hari dan nggak pakai COD. Ya kan, kalau pakai COD beda. Hari ini kita ada yang closing 20, uangnya minggu depan dibayar oleh rekbernya ya kan. Kalau ini kan hari ini kita dapat lead, hari ini dia transfer gitu. Ya, kira-kira seperti itu hitungannya. Jadi bukan berarti kita harus menyiapkan modal awal 20 juta untuk iklan, enggak, cukup 1 juta aja. Nah, makanya tadi ya, di modal awalnya itu 5 juta itu udah bisa, karena yang diambil itu cuma 1 juta doang. Ya, untuk menjual produk yang memang penawarannya itu benar-benar hampir tak tertolak. Ya. Nah, paling di edukasinya nanti kita lumayan edukasi untuk meyakinkan mereka, ya. Seperti itu. Oke, nah, hitung-hitungan iklan sederhana ya. Dulu saya pernah bikin kelas modal 2 juta, 1 bulan dapat 30, modal 2 juta per hari dapat profit 1 juta. Ternyata dicoba oleh yang ikut pelatihan minggu depannya dia nyoba, bulan depannya dia udah bilang hanya modal 50.000, dia bisa menghasilkan 30 juta. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan pertama, dia jual produk yang memang sangat-sangat laris pada saat itu, yang profitnya besar. Ya, jual produk-produk obat kuat pria gitu ya. Ya, modalnya 100.000, jualnya 290 gitu kan. Closing 1 hari sekian. Akhirnya dia naikin budget dan seterusnya ya. Jadi teman-teman ya, logikanya ya, kenapa modal sekian bisa tahu-tahu di akhir bulan itu bisa budget iklannya sekian, duitnya dari mana? Kan gedean budget iklan dibanding ini. Karena modal ini diputarkan hariannya, dikeluarkan hanya 1 juta untuk iklan harian. Ya. Nah, total keseluruhannya jika per bulan dia bisa closing 400 ya. Jika per bulan dia bisa closing 400, ini maka totalnya ya 400 dikali 100.000 adalah 40 juta. Nah, setiap bulannya kita naikin 20%. Setiap bulannya kita naikin 20% ya. Naikin 20%, ini jadi total omset untuk penjualan yang ke memberan aja itu sekitar 1,3 M dalam 1 tahun ya. Gitu teman-teman. Nah, lalu ini kok di bulan ketiga sih baru omset untuk WSP penjualan website gitu kan. Diasumsikan itu 10 WSP per bulan ya. 10 WSP per bulan ini apa namanya? 3.500.000 gitu kan. Karena ini sudah nggak pakai iklan, dia mau follow up para member udah punya website belum? Ayo bikin website ya kan. Ini para member mau pasang banner enggak? Ya kan, ditawarkan banner, rata-rata bannernya dapat 1 juta sebulan, terus ada kenaikan 20%. Nah, seperti itulah ya teman. Terus ini asumsi ini ya, kita sudah bisa
pakai 3 karyawan ini, ya, pakai 3 karyawan. 3 karyawan itu gaji karyawan setahun itu 66 juta. Ya kalau memang dikasih bonus, kasih bonus nih HPP-nya. Gitu teman-teman ya. Jadi portal kota itu, marketplace kota itu, ini dengan hitung-hitungan kecil ya kita bikin ya. Dengan hitung-hitungan kecil kita bikin, kita bisa dapat sekian bersih, sudah keluar gaji, sudah pengeluaran semuanya sudah dikeluarkan. Ya. Bahkan teman-teman ya bisa juga dimainkan, misalkan nggak mungkin lah 400 ini, kita lihat ya normalnya apa ya, BEP-nya itu kita di penjualan berapa, misalkan ini tadi 400 ya, 400. Oke, ini kita coba kita bikin di penjualan 220 juta ya berarti ya. Oke. Masih profit nggak? Masih profit. 200 aja kita per bulan kita masih profit ya. Nah, kalau kita misalkan kita bikin nih 100 per bulan, berarti kan 10 juta ya. 10 juta nih kita 1 bulan. Masih profit nggak? Kita lihat. Oh, di bulan pertama minus ya. Minus 3 juta. Duit kita di sini kan ada 5 juta ya. 5 juta minus 3 juta, masih ada sisa 2 juta ya. Di sini minus lagi. Nah, bulan keduanya, bulan ketiga baru mulai profit. Masih ada sisa 200 juta. Bayangkan ya teman-teman ya, dengan 100 penjualan per bulan aja, itu kita masih profit. Ini ya. Nah, di tahun berikutnya sekian kita dapat. Apalagi kita bisa menjual, bisa mengejar para di angka lebih besar lagi, bukan 400 tapi 600 gitu kan. Wah, ini sangat luar biasa hasilnya kita ya, 1,2 M. Profit bersih loh ini, sudah pengeluaran gaji dan lain-lain. Kira-kira seperti itu ya materi kita pada siang pagi menuju siang hari ini ya teman-teman. Harapan saya teman-teman yang ingin bergabung, yang ingin ingin tahu Supercamp secara detail ya kan, atau ingin tahu tentang portal kota secara detail, teman-teman ya bisa ikut Supercamp. Harapan kita putra-putra daerah bisa ya bisa menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri ya. Seperti itu. Nah, seperti apa sih website portal kota tersebut ya? Website portal kota itu sederhana bentuknya, tapi alhamdulillah ini sudah menghasilkan. Saya share ya. Ini rencana kita akan ada bekerja sama dengan yang ekspor juga ya. Tiap kota ini beda-beda bentuknya ya. Ini ada produk luar kota. Jadi orang-orang dari kota-kota lain bisa jualan di sini juga, tapi yang muncul di sini produk kota setempat ya. Ini kalau yang ya produk terbaru, ada beberapa kota-kota lainnya yang sudah siap. Sebenarnya di kota-kota lain itu sudah pernah jalan, cuman karena tidak ada pengelolanya, jadi kita keep dulu, biarkan dia berjalan secara organik. Nah, kita saat ini sedang mencari teman-teman untuk kerjasama. Tapi sebelum kerja sama harus memahami dari sisi konsep bisnisnya, dari sisi dari sisi konsep bisnisnya, terus dari sisi mindsetnya juga, goal besar kita seperti apa. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Jika ada pertanyaan, monggo sebelum kita tutup. Ya, jadi tadi itu teman-teman ya, kalau kita pasang iklan 1 hari 1 juta, kita jalankan selama 30 hari, bukan berarti kita harus menyiapin budget iklan 30 juta. Bukan begitu ya teman-teman ya. Jadi kita tuh harus nyiapin ya 1 juta itu aja gitu. Tapi untuk produk-produk yang tidak COD ya, yang hari itu juga kita dapat cash. Ada kan teman-teman mendengar itu orang iklan 1 miliar 1 hari.
Ya, itu bukan dia siapkan 30 miliar, teman-teman ya. Itu cuma 1 miliar aja yang diputar-putar sama dia. Ya. Nah, enaknya ya kita beriklan di Facebook Ad ya. Kenapa sih harus beriklan di Facebook Ad? Karena produk kita ini belum dikenal. Kalau sudah dikenal, kita mainnya di Google ya, bisa main organik. Ya, teman-teman ya. Karena tidak dikenal, karena produk kita tidak dikenal, maka ya kita main di Facebook Ad, kita perkenalkan dulu produk kita. Nanti kalau udah dikenal WSP, portal kota apa, mereka udah pada nyari, baru kita mainnya di Google gitu lah. Seperti itu ya. Kira-kira seperti itu, ada pertanyaan? Oke ya, jika sudah tidak ada pertanyaan, mungkin kita akhiri ya pertemuan kita pada pagi hari ini. Ya, semoga apa-apa yang saya sharing kepada teman-teman dari jam 9 tadi bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman untuk melihat lebih jauh ke depan tentang perkembangan digital marketing saat ini. Mungkin demikian dari saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, semoga bermanfaat. Kita bisa bersinergi. Nggak harus teman-teman ini, yang penting paham dulu cara mainnya di atas-atas sana ya. Yang pada akhirnya mereka itu yang modalin tetap kita-kita juga. Tetap kita-kita juga yang di bawah. Oke, sekian. Saya pamit mundur ya. Terima kasih ilmunya, Pak. Ya.